tinggal diubah aja koordinat sistemnya ngikutin UTM zone-nya Jogja pas 9S. Nah, yang disebut a priori standar itu adalah nilai ini measurement akurasi yang di bagian kamera akurasinya. Yang ini tuh diubah 12. Jadi nanti teman-teman tuh banyak ubahnya di sini doang, kayak gunain 12 sama 0,5 tuh di sini. Jadi nanti yang dibandingkan tuh adalah nilai dari tanpa GCP menggunakan geotek 12, terus menggunakan GCP, geoteknya juga 12, sama menggunakan GCP tapi geoteknya 0,5. Tapi yang pakai GCP itu nanti untuk selanjutnya. Nah, kita pakai yang geotek 12. Nah, terus kita tinggal oke aja. Nah, ini udah diubah. Nah, terus ini kita tinggal align fotonya aja. Nah, untuk align fotonya medium aja biasa, untuk parameter yang lain abaikan aja. Terus di oke aja. Dan ini tinggal ditunggu. Boleh sambil dikerjain juga dicoba. Nah, ini karena aku salah baru mengubahnya sekarang, jadinya ininya kebalik. Jadi nanti usahakan sebelum di align diubah, karena dia bakal ngaruh di nilai ininya. Bisa diulang aja. Nah, nanti aku lanjutin aja ya. Nanti kalau misalnya hasilnya udah benar, teman-teman bisa masuk ke tools, terus dicek dulu. Kita jangan optimize dulu, teman-teman cek dulu aja dari nilai kamera calibrationnya. Nah, nilai kamera calibrationnya ini kan bisa dilihat, ini nilai F, K1, K2, K3 ini kan masih nol semua ya, belum kita optimize soalnya. Nah, kita bisa lihat juga nilai distortion plotnya. Nanti ini dimasukin ke pembahasan juga. Apa maksud dari nilai distortion yang ada di sini? Dari yang total, radial, centering, correction, sama residunya itu maksudnya apa? Nah, ini untuk nilai distortion itu kurvanya gimana, itu dimasukin ke pembahasan. Nah, setelah teman-teman cek, baru kita optimasi kamera. Ini semua parameter dicetak, terus di oke aja. Nah, kalau udah selesai, teman-teman cek lagi nilai kamera calibrationnya. Nah, dibandingkan lagi kalau misalnya dibandingkan lagi nilai distortion plot yang ada di sini, ada perubahan berapa piksel atau ada apa enggak gitu loh. Nah, bisa dilihat dari nilai yang di adjust tadi, itu tuh perbandingannya gimana setelah dioptimize apa sebelum dioptimize. Nah, ini kan tadi yang inisial tuh masih nol. Ini kan setelah kita optimize itu tuh bakal berubah nilainya. Apa parameter centang itu bakal berubah. Jadi semisal kalau di teman-teman tergantung pekerjaan, misalnya bahasanya ya. Contohnya kayak ini, nilai F itu kan vokal length ya. Jadi kalau misalnya nanti suatu saat ada pekerjaan yang nilai kameranya tuh benar-benar fix nilai vokal length-nya tuh, misalnya kan kamera-kamera yang udah ini ya, high res yang keperluan untuk pemetaan itu misalnya nilai vokal length-nya tuh udah pakem. Jadi teman-teman gak usah di-uncheck aja. Tujuannya apa? Kalau teman-teman centang ini, semua nilai parameter di dalam itu bakal ikut di di iterasi, dihitung. Jadi bakal berubah lagi. Jadi setiap teman-teman lakukan optimize, nilainya bakal berubah terus. Nah, dari sini pekerjaan yang tanpa GCP sebenarnya udah selesai. Yang tanpa GCP udah selesai, karena kan dia cuma minta nilai hasil self calibrationnya itu nilai IOP sama nilai EOP-nya. Nah, nanti teman-teman tinggal bisa ekspor ini generate report-nya, misalnya di download. Nah, terus ini bisa dilihat nanti. Nah, ini gambar yang salah ya. Nah, nanti bisa dilihat nilai persebarannya gimana, titik kameranya di mana,
Nah, nanti ini ada nilai-nilainya. Contohnya kayak tadi vokal lengthnya ini Pak gunakan. Nih, ini tadi yang aku bilang ke kalian yang nilai distortion plot. Ini ada residualnya. Jadi dicek. Nah, kalau misalnya teman-teman bingung, Mas nilai IOP itu yang mana? Yang tadi aku bilang, yang dari sini. Nilai parameter kamera. Ini nilai IOP. Nah, terus ini nanti ada kamera location-nya. Nah, ini tadi yang dimaksud Pak Ruli, gimana error kameranya, ada yang lonjong kah, ellipse-nya gimana kah. Nah, itu dia teman-teman bahas maksudnya apa. Nah, ini ada penjelasannya kok, tinggal di ini aja, dilihat dari gambar nanti hasil punya kalian. Nah, terus tadi ada nilai error yang dimaksud. Nah, ini terlalu teliti sih, 0,06 cm. Nah, jadi nanti teman-teman bisa cek lagi dari general report-nya. Ini soalnya udah termasuk semuanya ini. Nah, coba dikerjain aja dulu yang vertical image-nya dulu. Convert di sini. Jadi kita nggak nge-convert dari awal. Jadi yang di awal tuh cuma diganti geotek-nya aja, biar nggak kayak tadi kebelah dua atau miring gambarnya. Boleh dicoba. Sama jangan lupa omega peak apa ya? Gitu. Masuk nggak sih sama? Masuk. Tapi gambarnya vertikal nggak? Iya. Ya udah nggak apa-apa kalau udah dulu. GCP itu ada GCP core. Nanti teman-teman ubah dulu dia jadi ini. Nah, contohnya gini. Nanti diubah aja labelnya di sebelah kiri, terus masuk ke easting, northing sama altitude-nya. Nah, nanti teman-teman atur kayak gini, di save jadi CSV atau TXT. Nanti udah di save, nanti masuk aja ke ini. Nah, ini kita lanjutin dari yang tadi tanpa GCP, sekarang kita gunain GCP. Nah, jadi dia satu jalan. Tinggal import aja, nanti pindah ke tab reference, terus import GCP. Import GCP yang ini ya, yang ini tinggal tahu aja import reference gitu. Terus nanti tinggal dipilih aja file yang udah dipilih tadi. Oh, aku salah ketik kayaknya. Save-nya jadi CSV ya, yang ini. Nah, udah, terus udah ada filenya, dipilih aja. Nah, ini teman-teman tinggal atur pilihannya. Nah, nanti kalau misal tulisannya kayak gini, itu teman-teman tinggal ngecek ini aja. Start import at row berapa, row yang kedua, baris kedua. Karena row pertama kan isinya label ini. Nah, teman-teman sekarang tugasnya menyusun ini pola ininya. Label itu ini kan masih kolomnya masih longitude, latitude, label sama altitude. Nah, altitude itu benar di kolom keempat. Latitude. Nah, untuk latitude sendiri itu di kolom ke-3. Untuk yang longitude itu di kolom ke-2. Nah, labelnya ada di kolom ke-1. Nah, nanti disesuaikan aja. Terus ini rotationnya dipilih, karena tadi kan kita udah milih sudut putarnya tuh omega peak apa. Nah, nanti ini tinggal di oke aja. Ya, yes to all. Waduh. Oh iya benar. Salahnya di sini guys. Jadi kalau bisa parameter kalian itu jangan longitude latitude ya. Kalau bisa di sini tuh tulisannya udah easting, northing sama nilai simbol Z. Karena kalau longitude latitude itu dia menggunakannya nilai longitude latitude kayak misalnya 110, sekian sekian. Kan kalau kita kan ini gunakannya nilai easting, northing. Nah itu fatalnya adalah pada saat di align. Nah itu tuh penting untuk teman-teman
pada saat align itu tuh reference-nya benar menggunakan part 9S. Karena aku kan gunakannya masih BGS 84 nih. BGS 84 itu kan dia masih menggunakan longitude latitude. Kalau misalnya part 9S itu kan dia udah lokal. Dia gunakan isting routing yang udah diproyeksi. Jadi teman-teman bisa perhatikan di situ. Nanti kalau misalnya ini udah, nanti ini ada nilainya. Ini nggak bakal tulisan error gini. Nanti ada nilai isting routingnya sendiri, ada altitude-nya. Nanti teman-teman kayak biasa ngelakuin ini cocok-cocokin titik. Tahu kan udah pernah kan di Fotory? Nah nanti teman-teman tinggal filter foto by Maker. Nanti keluar fotonya perorangan gini. Kayak nah ini foto juga sambil ikut error karena referensinya ada kacau. Nanti ada teman-teman atur aja benderanya nih ke tempat sesuai primarnya masing-masing. Nah nanti kalau udah, nah di sini yang dimaksud dengan centang-centang itu yang milih 5 titik. Nanti dari sebaran GCP-nya, sebaran titik PRMK-nya teman-teman pilih mana titik terbaik yang akan mewakili untuk dilakukannya bundle adjustment. Nanti pilihnya dan tersebar ini. Nah tadi kata Pak Ruli intinya adalah tersebar merata ke seluruh kuadran. Jadi nanti teman-teman milih ini juga akan mempengaruhi hasil errornya atau hasil yang lainnya juga, ketelitian lainnya. Jadi teman-teman milih 5 aja. Setelah dipilih 5, di-optimize. Nanti nilai kalau di-optimize yang bakal berubah adalah nilai yang tidak dicetak. Jadi PRMK yang dicetak itu akan menjadi GCP. GCP itu adalah nilainya tetap, nggak bakal berubah. Jadi kalau misalnya teman-teman cetak, nilai dia bakal tetap segitu. Jadi nanti nilai di isting, routing, altitude-nya, akurasi sampai ke errornya itu bakal tetap. Yang berubah adalah nilai yang nggak dicetak. Nah itu disebut dengan ICP. Nanti teman-teman bisa bandingkan nilai GCP sama ICP-nya. Nanti bakal ada nilai ini nih, control point sama checkpoint. Yang disebut control point adalah yang teman-teman centang tadi. Yang checkpoint itu nilai ICP. ICP itu selain yang dicentang. Jadi nanti teman-teman bisa bandingkan mana nilai GCP terbaik dari hasil Geotek 12 sama 0,5. Nah, tapi nilainya itu bisa berubah, GCP itu bisa berubah tergantung pola teman-teman memilih GCP. Gitu. Nanti teman-teman bisa coba ini, teman-teman centang semuanya, bakal semua jadi GCP. Nilai checkpointnya bakal kosong karena nggak akan ada yang jadi CP. Kalau counter pointnya bakal ada nilainya dan nilainya lebih teliti. Kenapa? Karena semuanya nilainya pakem, nggak berubah. Nanti teman-teman bisa eksplorasi di situ mana pemilihan GCP yang terbaik agar menghasilkan nilai errornya yang kecil, yang lebih teliti, gitu. Nah nanti ini juga sama, udah selesai, tinggal di general report. Terus lakuin yang untuk 0,5, udah selesai gitu doang. Cuma yang jadi fatalnya di sini ya teman-teman ya, di